Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, pada pertemuan kedua, mata kuliah Cloud Computing ini kita lakukan secara asinkronus, di mana pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah dari Cloud Computing, definisi Cloud Computing, kemudian kelebihan dan kekurangannya, karakteristiknya, dampak, serta perbedaan dari Cloud Computing dengan jaringan komputer. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan cloud computing. Jadi secara sederhana, cloud computing itu adalah sebuah konsep komputasi di mana kita dapat melakukan penyimpanan, pengolahan, serta pengelolaan data dengan menggunakan internet. Jadi cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Di sini terdapat ilustrasi dari cloud computing, di mana semua perangkat-perangkat ini dapat terhubung atau melakukan sebuah pekerjaan, baik itu penyimpanan data, pengolahan maupun pengelolaan, itu asalkan terhubung dengan internet, ya. Munculnya cloud computing itu dilatar belakangi dengan kebutuhan dunia industri dan komputerisasi akan pemanfaatan bersama sumber daya komputasi yang tersebar, namun dapat digunakan sesuai keperluan atau on demand. Jadi on demand itu maksudnya sesuai dengan keperluan. Nah, sejarahnya itu pada tahun kira-kira tahun 1960-an, itu ahli komputasi itu mencanangkan bahwa suatu saat komputer ini bisa dimanfaatkan secara publik, ya. Jadi pada saat itu komputer hanya bisa sendiri-sendiri atau yang biasa disebut dengan standalone, ya, personal komputer. Nah, setelah dilakukan riset atau pengembangan, maka beberapa komputer itu dapat dihubungkan dan muncullah istilah LAN atau Local Area Network, di mana beberapa komputer dalam sebuah ruangan itu dapat dihubungkan. Lalu muncul istilah MAN atau Metropolitan Area Network, di mana komputer di beberapa gedung dalam sebuah kota itu dapat terhubung. Lalu ada istilah WAN atau Wide Area Network, di mana komputer-komputer yang ada di dalam sebuah negara itu dapat saling terhubung. Nah, muncullah istilah jaringan ya. Lalu ada keinginan bahwa untuk melakukan koneksi tersebut atau melakukan pekerjaan tersebut tidak membutuhkan perangkat atau infrastruktur. Nah, muncullah istilah cloud computing ini, di mana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa menyediakan infrastrukturnya. Nah, teknologi yang mendukung munculnya cloud computing ini, yang pertama ada yang namanya grid computing. Jadi grid computing itu adalah penggunaan sumber daya atau resource komputer secara bersama-sama, di mana komputer tersebut terpisah secara geografis, didistribusikan, dan terhubung oleh jaringan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi yang berskala besar. Contoh dari penerapan grid computing ini adalah misalnya untuk bidang penelitian sains, fisika, kimia, matematis, kesehatan, dan sebagainya. Jadi berbeda ya dengan cloud computing. Kalau grid computing itu orientasinya lebih kepada aplikasi untuk penyelesaian permasalahan. Kemudian kalau cloud computing itu orientasinya lebih kepada layanan yang diberikan, misalnya layanan penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi web 2.0. Jadi sebelumnya itu ada teknologi web 1.0, di mana pada teknologi web 1.0 ini website biasanya bersifat statis saja atau tetap, ya.
Jadi desain halamannya masih jadul menggunakan HTML dan CSS, sehingga pengunjung hanya bisa melihat saja tanpa bisa melakukan action, atau komunikasinya hanya satu arah. Nah, pada teknologi web 2.0 itu lanjutan yang lebih lengkap dari versi sebelumnya, di mana pada versi ini webnya sudah bersifat dinamis. Jadi pengunjung web sudah bisa melakukan action pada web tersebut. Lalu ada teknologi web service, automatic competition, perkembangan hardware, perkembangan software, serta perkembangan internet. Itu teknologi yang mendukung munculnya cloud computing. Ini definisi cloud computing yang merupakan sebuah model yang memungkinkan adanya penggunaan sumber daya atau resource secara bersama-sama dan mudah, yang menyediakan jaringan akses, dapat dikonfigurasi, dan layanan yang digunakan sesuai dengan keperluan atau on demand. Kelebihan dari cloud computing, yang pertama itu kemudahan menggunakan aplikasi secara bersama-sama dan online tanpa perlu instalasi dan konfigurasi. Ini dapat kita contohkan seperti Google Doc, di mana pada layanan tersebut kita bisa melakukan sebuah pekerjaan secara bersama-sama tanpa harus melakukan proses install atau konfigurasi pada aplikasi tersebut. Kemudian dapat diterapkan di jaringan lokal atau intranet, publik atau internet maupun keduanya. Lalu penghematan biaya, ya, dengan adanya cloud computing ini kita dapat melakukan efisiensi terhadap biaya karena kita tidak perlu menyediakan atau membeli infrastruktur untuk melakukan pekerjaan kita, seperti server dan lain sebagainya. Jadi dapat melakukan penghematan terhadap biaya. Selanjutnya yaitu layanan penyimpanan informasi secara online, ya. Jadi harus diakses dengan internet. Lalu layanan komputasi dengan sistem tersebar. Jadi kita bisa mengakses informasi atau data itu dimanapun. Lalu kemudahan digunakan di berbagai sistem operasi dan komputer. Jadi semua operating system bisa mengakses cloud computing ini. Kemudahan pengembangan aplikasi. Nah, cloud computing ini juga menyediakan platform untuk melakukan pengembangan aplikasi, sehingga tidak perlu melakukan instalasi software yang kita butuhkan lagi untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Lalu kemudahan dalam berbagi dan menggunakan layanan infrastruktur. Untuk kekurangan cloud computing, yaitu yang pertama internet connection. Jadi kita harus terhubung ke internet untuk bisa melakukan akses ke cloud computing. Jika internet koneksinya low, mungkin kita akan mengalami sedikit kendala untuk mengakses cloud computing tersebut. Kemudian service level. Service level ini contohnya Google Drive dengan level gratis, mungkin kita akan mendapatkan layanan yang terbatas. Berbeda dengan Google Drive yang berbayar atau enterprise. Maka kita akan mendapatkan layanan yang lebih daripada yang gratis. Kemudian ada privacy, compliance atau kesesuaian, data ownership, dan data mobile. Lalu karakteristik cloud computing itu ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa dikategorikan sebagai cloud computing. Yang pertama yaitu on-demand self-service, di mana ini pengguna layanan dapat secara mandiri menyediakan semua keperluan
dan kapabilitas sesuai komputasi pada cloud computing, sehingga layanan ini dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan keperluan. Jadi di sini pengguna dapat menentukan apa yang akan mereka pakai sesuai dengan kebutuhan mereka atau on demand. Kemarin sudah dijelaskan bahwa layanan yang ada di cloud computing itu ada 3, yaitu ada software as a service, ada platform as a service, dan ada infrastructure as a service. Nah, di sini pengguna dapat menentukan apa yang akan mereka gunakan, apakah software, platform, atau infrastrukturnya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu, broad network access, yaitu layanan cloud memerlukan akses jaringan komputer yang memadai. Untuk skala besar, kapabilitas yang tersedia pada jaringan komputer dan akses ke jaringan memudahkan dalam penyediaan layanan kepada pengguna. Jadi pada broad network access ini, layanan cloud memerlukan akses jaringan komputer yang cukup memadai untuk mengakses cloud computing ini. Lalu resource pooling, itu sumber daya komputasi dapat diberdayakan secara bersama dengan lokasi fisik. Selanjutnya itu rapid elasticity, yaitu terjadinya elastisitas yang cepat pada layanan cloud sesuai dengan kebutuhan pengguna yang bersifat on demand. Layanan cepat dan mudah disajikan kepada pengguna dan pengguna dapat segera membayar layanan dan segera menggunakannya. Ya. Setelah pengguna membayar layanan tersebut, maka pengguna akan dapat menggunakan layanan dengan cepat dan mudah. Lalu measure service, ukuran ya di layanannya. Layanan pada cloud computing ini dapat diukur. Pengukuran layanan dilakukan melalui quality of service dan quality of experience. Lalu dampak dari cloud computing, yang pertama itu cloud computing dapat membalikkan paradigma industri software. Maksudnya yaitu gimana sebelumnya software yang kita develop itu, yang kita jual itu adalah softwarenya. Nah, sekarang bisa jadi software itu kita berikan secara gratis. Nah, di mana dapat pemasukannya itu dari pemanfaatan software yang kita berikan tadi, ya. Lalu data center dan administrator di jaringan pusat jaringan dapat dikelola secara remote. Jadi di sini kita tidak harus turun secara fisik karena ini dapat dikelola secara remote. Selanjutnya, selain model bisnis, arsitektur utama juga terdapat dampak, yaitu bagaimana aplikasi dikembangkan, dibangun, dan dijalankan. Cloud computing itu tidak sama dengan jaringan komputer. Kalau jaringan komputer, itu dokumennya tersimpan di server. Sedangkan cloud computing, itu dokumennya tersimpan di cloud. Lalu untuk jaringan komputer ini, untuk mengaksesnya itu hanya melalui jaringan. Jadi untuk mengakses itu harus dalam satu jaringan yang sama. Tapi kalau untuk cloud computing, itu dari manapun kita bisa mengakses selama ada koneksi internet. Baik, itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.